Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di masjid yang berkah ini dalam satu ibadah yang agung, salat secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan majelis ilmu, mengisi waktu antara salat maghrib dengan salatul isya, yang insyaallah keutamaannya adalah seperti orang yang mengerjakan salat terus-menerus selama dia menunggu salat satu dengan salat yang berikutnya. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari membaca kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita telah sampai pada hadis yang keempat dan telah kita bacakan arti, demikian pula beberapa faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu, dimulai dari berupa setetes air, kemudian 4 hari menjadi segumpal darah, kemudian menjadi lagi segumpal daging selama 40 harinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang akan meniupkan ruh pada janin tersebut. Setelah ditiupkan ruh, maka malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Akan ditulis untuk anak tersebut tentang rizkinya, ditulis pula tentang ajalnya, juga akan ditulis dan ditetapkan amalannya, apakah dia akan beramal dengan amalan yang baik atau yang buruk, dan akan ditetapkan pula apakah dia termasuk orang yang syaqi, orang yang sengsara atau yang bahagia. Kita lanjutkan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bahwasanya janin yang di dalam rahim seorang ibu itu telah ditetapkan 4 hal. Telah ditetapkan rizkinya. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ditetapkan rizki mencakup 2 hal. Rizki yang dengannya tubuh manusia itu mendapatkan manfaat, demikian pula rizki yang dengannya seorang hamba itu bermanfaat dalam agamanya. Maka yang dimaksud dengan rizki di sini adalah segala hal-hal yang bermanfaat, baik bermanfaat dalam urusan dunia yang berkaitan dengan tubuh manusia, baik kesehatannya, demikian pula hartanya dan lain-lain yang berkaitan dengan tubuhnya, sandang pangan dan lain-lain,
Maka termasuk pula rizki yang besar adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba berupa keimanan, demikian pula berupa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keimanan dan ilmu tersebut agama seseorang akan tegak. Agama seorang akan tegak dan bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ditulis tentang ajalnya, yang dimaksud ajalnya adalah ajal waktu dia hidup selama di dunia, dimulai sejak ditiupkan ruh sampai terakhir kali dia hidup di dunia. Itu yang dimaksud ajal. Dari mulai ditiupkan ruh hingga dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, maka tidak ada lagi ajal. Tidak ada lagi ajal. Yang ada adalah apakah dia akan dibalas dengan kebaikan atau dia akan dibalas dengan keburukan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Nah, maka sebagian manusia ada yang diberikan ajal yang panjang. Ajal itu jarak antara ditiupkan ruh sampai ruh itu diambil kembali. Ada yang diberikan ajal yang panjang, umur yang panjang. Ada pula yang diberikan waktu yang sangat singkat. Maka ini tidak lain adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ajal, maka tidak ada di sana ajal yang sifatnya warisan. Yang namanya ajal itu tidak bisa diwariskan. Oh, ini dari keturunan orang-orang yang panjang umurnya, berarti nanti anak-anaknya panjang-panjang umurnya. Tidak ada yang demikian. Ya, tidak pula ajal itu tergantung dengan kesehatan seseorang, tidak ada. Terkadang seorang yang Allah berikan kesehatan, namun ajalnya lebih dulu daripada yang sakit. Maka ajal adalah murni dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan ditetapkan tentang amalnya. Amalihi, yaitu amal yang akan dia kerjakan. Ucapannya baik atau tidak, itu sudah ditulis. Demikian pula perbuatannya ataupun hatinya. Dia termasuk orang yang memiliki hati yang baik atau tidak. Semua telah ditetapkan. Maka dalam hadis lain, sebagian sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ya Rasulullah? Jika demikian, bukankah kita pasrah saja ya Rasulullah? Karena sudah ditentukan." Maka Nabi SAW mengatakan, "La i'malu." Tidak. Kita bukan diperintah oleh Allah untuk pasrah, akan tetapi i'malu, beramallah. Justru kita diperintah untuk beramal. Kita tidak tahu apakah kita ditetapkan untuk kebaikan atau keburukan. Maka dengan beramal, kata Nabi, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia akan diberikan kemudahan terhadap apa yang dia diciptakan padanya. Jadi kalau kita diberi kemudahan oleh Allah untuk ibadah, untuk sholat, bangun subuh, itu alamatul khair, tanda kebaikan itu. Sejadi takdir kita memang takdir yang baik. Ketika kita melihat justru dipermudah untuk melakukan dosa. Kalau pergi-pergi menuju tempat-tempat maksiat kok mudah sekali. Langkah kaki ke masjid kenapa berat?
Maka di sini seharusnya seorang yang memiliki iman, dia harus berhenti. Bisa jadi atau jangan sampai Allah menakdirkan dan menetapkan kita untuk yang buruk, sehingga dia berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk melakukan amal-amal yang saleh. Wa syaqiyun aw sa'id, dan akan ditetapkan, ini telah ditetapkan pada setiap manusia itu, ini orang yang akan sengsara dan ini yang akan bahagia, sa'id dan syaqi. Nah, orang yang sengsara itu bukan karena dia tidak melakukan sebab-sebab kesengsaraan, karena dia telah melakukan sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya ikhtiar untuk memilih, kehendak untuk memilih. Ternyata hamba Allah ini, dia lebih memilih apa yang Allah tidak sukai, lalu dia kerjakan. Dengan ikhtiar dia sendirilah yang menyebabkan nasib yang akan dia dapatkan, yaitu kesengsaraan. Demikian pula orang-orang yang bahagia. Mereka orang-orang yang sudah hidupnya bahagia, tidaklah mereka mendapatkan kebahagiaan tersebut tanpa perjuangan. Semuanya didapat dengan kerja keras dan perjuangan. Oleh karenanya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka barang siapa yang beramal kebaikan walaupun kecil sekecil biji sawi, yarahu, dia akan lihat itu, dia akan menyaksikan kebaikannya walaupun kecil. Allah tidak akan zalim, Allah tidak akan melewatkan sekecil apapun kebaikan. Demikian pula barang siapa yang melakukan satu keburukan walaupun kecil dan dia berusaha menyembunyikan, tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia menyaksikannya, dia akan melihatnya. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis adalah hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita sebaik apapun kita, semua datang dari Allah. Dan seburuk apapun kita yang kita kerjakan, hendaknya seorang itu berusaha untuk mendapatkan kebaikan, karena keburukan-keburukan ini tidak lain dan tidak bukan yang kita dapatkan itu adalah ulah dari apa yang kita kerjakan. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini bersumpah, fawallah, beliau bersumpah demi Allah. Kemudian setelah sumpah ini ditambah lagi dengan la ilaha ghairuhu, ditambah dengan kalimat tauhid. Ini dua penekanan yang sangat menunjukkan kalimat yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW setelahnya adalah kalimat yang sangat-sangat penting, sehingga beliau bersumpah demi Allah yang tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sebagian ulama mengatakan sumpah ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Kalau istilah ilmu hadis, ini kalimat yang mudrajah. Ini Abdullah bin Mas'ud mengucapkannya, kemudian setelah itu disambung dengan ucapan Rasulullah SAW. Apa ucapan Nabi SAW setelahnya? Inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah
hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seorang kalian, kata Nabi, dia mengamalkan dengan amalannya ahlul jannah, dengan amalan penduduk surga, sampai antara dia, jarak antara dia dengan surga itu hingga satu hasta lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata catatan takdir telah mendahuluinya, maka dia pun mengamalkan dengan amalan penduduk neraka, dia pun masuk di dalamnya. Ya. Dalam hadis ini seakan-akan sia-sia amalan seorang orang yang soleh, orang yang baik itu. Ternyata memahami hadis tersebut tidak demikian. Karena disebutkan dalam hadis lain, kata Nabi, fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga yang nampak di hadapan manusia, ya ini di mata manusia seakan-akan dia orang baik sekali, yang zahirnya, ya, sampai antara dia dengan surga itu seperti tinggal satu hasta lagi. Maksudnya, kata para ulama, usia dia tinggal sedikit lagi meninggal dunia, tinggal sedikit lagi meninggal. Ternyata nampaklah amalan-amalan yang buruknya. Jadi selama dia melakukan kebaikan itu ternyata niatnya buruk, nggak benar. Akhirnya Allah tampakkan di akhir hayatnya, naudzubillah, dia melakukan keburukan sehingga su'ul khatimah, dia masuk dalam neraka, naudzubillah. Nah, ini hati-hatinya seorang juga dalam menilai. Tidak bisa tergesa-gesa langsung mengklaim pasti masuk surga nih, bisa. Atau ada orang yang sering dilihat banyak dosa, langsung dipastikan pasti masuk neraka. Bisa. Itu hak Allah. Kadang kita lihat seorang itu buruk, belum tentu buruk. Dia memiliki secercah iman yang kuat dalam hatinya, itu nanti akan menjadikan dia insan mukminan sholihan. Dan yang terakhir, la ya'malu bi ahmali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa baina illa dhira'. Fasbiqu 'alal kitab fayamalu bi ahmali ahli jannah fayadkhuluha. Ya. Orang yang zahirnya dilihat buruk, melakukan amalan keburukan, ternyata sebelum dia meninggal dunia, dia melakukan kebaikan karena memang dia punya niat-niat yang baik. Ini yang bisa kita baca di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, jamaah rahimakumullah, kita akan bacakan hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.